Ahli sejarah Tiongkok meyakini, sebelum Zulkarnain membangun tembok penghalang Yakjuj-Makjuj, nenek moyang bangsa Cina yang terlebih dahulu yang menjadi korban keganasan kaum yang diakini berasal dari bangsa Xiongnu atau nenek moyangnya bangsa Mongol, Turk, Tartar dan Hun, atau disebut kaum Yakjuj-Makjuj. Sehingga nenek moyang bangsa Cina membangun sebuah tembok penghalang, atau yang kita kenal sekarang sebagai tembok besar. Awal pembangunannya diperkirakan pada abad 700 sebelum Masehi. Sebagian para ulama yang meyakini, tembok Yakjuj-Makjuj berada di Cina. Namun, ada pula yang menentangnya, karena material tembok besar di Cina terbuat dari batu bata, bukan dari besi dan tembaga. Pembangunannya juga bertahap selama ribuan tahun, dan tembok Cina dibangun bukan atas perintah Tuhan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa Yakjuj-Makjuj itu berada di sebuah tempat antara dua gunung. Lalu di manakah letak dua gunung itu? Para ahli tafsir saling berbeda pendapat mengenai, di mana lokasi dua gunung tersebut berada. Kata Ibnu Abbas, dua gunung adalah benteng yang menghalangi Yajuj-Makjuj. Beliau mengatakan, dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Tafsir At-Tabari 16:16. Menurut Ibnu Asyur dalam Al-Tahrir wa Tanwir, ia berpendapat bahwa dua gunung itu berada di wilayah yang membatasi Cina dan Mongolia. Sebagai informasi, riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang tembok Yakjuj-Makjuj adalah hasil ijtihad beliau, artinya, ijtihad tersebut bisa benar dan juga bisa salah. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu Yazid, pernah diceritakan kepada kami, para tabi'in, bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat dinding Yajuj-Majuj." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, gambarkanlah keadaannya kepadaku." Lelaki itu berkata, "Dari kejauhan tampak bentuknya seperti kain burdah yang bergaris, hitam dan merah." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, berarti kamu telah melihatnya." Di negeri Armenia ada sebuah gunung yang disebut Garni Gorge atau Symphony of Stone yang menyerupai tumpukan balok-balok besi, yang diyakini sebagai tembok Yakjuj-Makjuj, oleh penjelajah Muslim pada abad ke-8 Masehi. Bentuk dari Symphony of Stones tersebut berupa susunan batu-batu, pilar vertikal panjang berbentuk heksagonal yang menempel satu dengan lainnya. Kalau dilihat dari bentuknya, bangunan ini emang sangat mirip dengan kain yang bergaris, dan lokasinya juga sama persis yang diceritakan Al-Quran, yaitu berada di antara dua buah gunung yang tingginya hampir sama.
Armenia sudah lama ditemukan kandungan mineral besi dan tembaga. Bahkan, di sanalah penambangan logam dilakukan untuk pertama kalinya. Menurut penelitian, Symphony of Stones adalah hasil dari runtuhnya batuan vulkanik yang terjadi ribuan tahun silam dengan proses guguran lava yang bertahap. Namun ini sangat sulit dipercaya, bahwa batu yang dipahat dengan rapi berbentuk heksagonal, prisma dan simetris diciptakan oleh alam, bukan oleh tangan manusia. 1200 tahun yang lalu, Khalifah Al-Wasik di masa pemerintahannya pernah memerintahkan kepada salah seorang pembantunya untuk membuat tim ekspedisi, guna melihat tembok tersebut, lalu bila mereka kembali nanti, harus menceritakan kepadanya keadaan tembok tersebut secara rinci. Tim yang tergabung dalam ekspedisi ini menjelajahi berbagai negeri dan kerajaan, hingga konon akhirnya mereka berhasil menemukan tembok tersebut dan menyaksikan bangunannya yang terbuat dari besi dan tembaga. Disebutkan bahwa mereka melihat sebuah pintu dan gembok yang berukuran sangat besar. Mereka juga melihat adanya sisa-sisa batu bata dan pekerjaan di salah satu menaranya. Tembok tersebut dijaga ketat oleh penjaga-penjaga dari kerajaan-kerajaan yang berdekatan dengan tembok tersebut. Dikatakan pula bahwa tembok tersebut sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Kemudian tim ekspedisi ini kembali ke negeri mereka. Lama masa perjalanan mereka lebih dari 2 tahun, dalam perjalanannya itu mereka menyaksikan berbagai kejadian yang mengerikan dan hal-hal yang aneh. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, akan tetapi beliau tidak menyebutkan sanadnya. Ahli sejarah juga mengatakan, benteng dan kuil Garni dibangun pada milenium ketiga sebelum Masehi. Sebelumnya di tempat ini ada sebuah gereja siklop kuno berjena. Pada masa pemerintahan raja-raja dari dinasti Erfandit, kuil Garni adalah kediaman mereka dan tempat tinggal pasukan mereka. Bangunan ini terus berdiri tegak melewati beberapa bencana alam sampai sebuah gempa besar yang melanda pada 1679 dan meluluhlantakkan kuil Garni. Setelah hampir 3 abad dibiarkan berantakan, pemerintah Uni Soviet akhirnya setuju untuk melakukan restorasi pada 1968 hingga 1975. Namun dari sekian banyak bencana alam, bangunan ini masih kokoh hingga sekarang, hanya kuilnya saja yang pernah hancur.